Siapa aja? Kak. Itu audionya kayaknya diaktifin dulu. Oke, yuk. Udah di record? Udah, kasih susun. Oke, kita bahas yuk. Sudah siap semua? Ya, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Sorry. Ya. Oke, yuk kita bahas satu-satu dari nomor satunya. Kita akan bahas tentang teks ulasan. Ada kan di kisi-kisi teks ulasan kan? Oke, coba Bintang. Baca Bintang. Kak, kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Film-film tersebut mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi saat ini serta orang-orang pelestari bumi yang penuh inspirasi. Sebagian besar film tersebut menceritakan sosok yang mengabdi secara total kepada alam. Mereka gigih merawat kondisi bumi di lingkungan masing-masing. Kak, ini pertanyaannya juga dibaca. Nah, alah. Bacalah pertanyaannya lah. Iya. Oh, oke. Permasalahan yang dibahas dalam teks ulasan tersebut adalah Yang mana permasalahannya? Bentar, Kak. Nah, untuk mencari permasalahan, kamu cari kalimat utama. Kalimat utama itu kan intinya kan. Nah, berarti kalimat penjelas adalah yang menjelaskan dari kalimat utama itu. Berarti jawabannya kalau kalimat penjelas. Berarti kalau permasalahannya adalah kalimat utama. Yang mana yang kalimat utamanya? Yang dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Ya, bukan. Ayo, apa yang mana ayo? Kalimat utama, berarti satu kalimat utuh kan? Oh, oke, ntar. Dalam rangka memperingati, dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, dari film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Ya, itu kan kalimat utama. Nah, berarti permasalahannya yang mana? Yang melingkupi semuanya? Yang mana yang melingkupi semuanya? Yang mana? B. Yang? B. Iya, yang B. Pembuatan film dalam rangka memperingati Hari Bumi. Itu permasalahannya. Nah, baru kan dibahas kan film apa aja sih yang yang ditampilkan dalam memperingati Hari Bumi gitu. Bisa. Jadi kalau untuk mencari permasalahan, cari kalimat utama. Oke, lanjut nomor 2, Diva. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya. Terhadap suatu karya. Pernyataan berikut yang tepat digunakan untuk mengulas sebuah novel adalah
Yang mana? Yang B. Iya, yang B. Itu langsung kan mengulas Iya. sebuah novel. Langsung yang B. Novel berjudul Dilan, bla 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 bla. Jadi sebenarnya kalau untuk kamu tahu kata kuncinya, untuk bahasa Indonesia, kalau jawabannya panjang seperti ini, cari kata kuncinya. Yang akan cerita anak, jadi bukan novel. Yang B, buku-buku non-fiksi. Yang berarti bukan novel kan, pastinya buku-buku non-fiksi. Yang D juga modul, berarti juga bukan novel. Jawabannya B. Oke, yang ini tadi. Oke, lanjut. Nomor 3. Siapa yang datang nih? Di Fahri ada? Naswan dulu deh. Naswan, nomor 3, Naswan. Maestro, buku ini dilengkapi dengan pembahasan soal-soal yang lengkap untuk membantu siswa dalam proses kegiatan KBM di sekolah masing-masing. Perhatikan kutipan berikut ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Fantastic Beasts juga menawarkan jalan cerita kompleks dengan ending yang tidak bisa ditebak. Dengan durasi 2 jam lebih, plot terasa agak lambat di awal, tapi tetap ditutup dengan ending yang memuaskan bagi setiap karakter. Beruntung kisah ini tidak dapat diadaptasi dari novel, sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan bukunya. Hanya saja, terdapat beberapa perpindahan adegan yang terlalu cepat, sehingga membuat penonton tidak jarang melewatkan beberapa fragmen ketika berkedip. Ada yang diulas dalam kutipan tersebut adalah Apa? Lihat di baris ketiga, ada kata dengan durasi 2 jam lebih. Berarti kalau ada durasi, itu membahas tentang apa? Film. Good job ya. Jadi, cari kata kuncinya tadi. Ada dengan durasi 2 jam lebih. Nah, berarti itu otomatis film. Tuh. Oke. Sip. Salah. Drama. Salah nyentrang. Oke. Lanjut nomor 4, Yola. Kutipan teks ulasan di atas menunjukkan bagian Identitas. Nah, struktur teks ulasan ada apa saja sih? teks ulasan yang 3 itu kan? Apa aja? Orientasi, evaluasi, identifikasi. Orientasi, sinopsis, analisis. Orientasi, Sinopsis, analisis, evaluasi. identitas, orientasi, sinopsis, evaluasi, analisis, evaluasi. memang ada identitas? Ada. Struktur teks ulasan, orientasi, Sinopsis. sinopsis masuk ke mana? Ayo. Struktur teks ulasan ada orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Nah, orientasi itu perkenalan di mana menjelaskan tentang gambaran umum karya tersebut. Kalau tafsiran itu hal-hal yang menarik terhadap karya tersebut. Kalau evaluasi berarti penilaian. Gitu. Kelebihan kekurangan. Ya, kelebihan dan kekurangan. Baru terakhir rangkumannya.
Jadi kalau analisis itu sama dengan evaluasi. Sinopsis itu masuk ke tafsiran. Gitu. Jadi nggak ada identitas dalam teks ulasan. Oke. Berarti nomor 4. Dari Fantastic Beasts juga menawarkan jalan cerita kompleks dengan ending yang tidak bisa ditebak. Dengan durasi 2 jam lebih, plot terasa agak lambat di awal, tetapi tetap ditutup dengan ending yang memuaskan bagi setiap karakter. Beruntung kisah ini tidak diadaptasi dari novel, sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan bukunya. Hanya saja terdapat beberapa perpindahan adegan yang terlalu cepat sehingga membuat penonton tidak jarang melewatkan beberapa fragmen ketika berkedip. Berarti masuk ke mana tadi kata Karani? Masuk bagian evaluasi. Tafsiran. Evaluasi itu berarti sama dengan analisis yang B. Oke, ini kan ada penilaiannya kan, menurut si penulis dia bagus, tapi ada beberapa adegan yang lambat. Jadi kan penilaian kelebihan dan kekurangan. Itu masuk ke analisis. Kalau sinopsis nanti masuk ke tafsiran. Itu akan menceritakan tentang apa sih Fantastic Beasts ini. Gitu. Oke. Jadi diingat-ingat analisis sama dengan evaluasi. Ya. Kita lanjut. Barusan siapa? Yola ya? Iya, Kak. Oke. Siapa lagi yang belum? Madeline? Madeline Putri. Panggilannya apa nih? Harga. Oh, itu Arga. Ngobrol dong. Oke, Arga. Nomor 5. Ya iyalah. Berikut ini yang bukan merupakan struktur teks ulasan adalah C. Yang? C. B. B. Identitas. Kan tadi sudah dibahas. Ya. Oke. Yang cari orientasi itu masuknya nanti ke kesimpulan. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan bahwa struktur teks ulasan itu adalah orientasi, tafsiran, evaluasi, kesimpulan. Ada buku yang mengatakan orientasi, kemudian sinopsis, analisis, baru reorientasi. Tuh. Itu susunannya sama aja, cuman kata-katanya saja. Jadi yang tidak termasuk adalah yang B, identitas. Oke, nomor 6. Balik lagi Bintang. Ulasan akhir yang berisi kelebihan dan kekurangan karya disebut evaluasi. Evaluasi, ya betul. A. Oke, 7. Bisa? Banyak jadinya ya. Tujuh Dev. Karya hapus.
Diva. Belum. Salah satu tujuan teks ulasan adalah yang C, Kak. Yang C. C. Mengetahui Sip. kekurangan dan kelebihan karya tersebut. Ya. Oke. 8. Nashwan. Mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Bad sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi pemilih yang jawaban negatif, tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Hal ini karena dari awal hingga akhir, Bad hanya mengambil satu setting, kehidupan di rumah sakit jiwa. Penggalan teks ulasan film di atas mengemukakan A. Ya, betul. Yang A. Udah mulai paham ya. Oke. Nomor 9. Siapa? Yola. Perhatikan kutipan teks tulisan berikut. Aspek menarik patut dicatat adalah kesalahan Raditya Dika terhadap plot film sebagai entitas berbeda dan merdeka dari sumber adaptasinya. Bahkan demi menjaga keutuhan plot, Dika mempreteli cerita sampai tataran karakterisasinya. Grup detektif 3 kawan yang dibentuk Dika memiliki anggota berbeda antara di buku dan di film. Gimmick yang dipakai pun berbeda. Ada kreativitas yang menekankan bahwa rumor sebaiknya disambung sinambung jadi satu dan karakterisasi sangat penting dalam mewujudkan misi itu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks ulasan tersebut adalah D, bukan? Lihat di selanjutnya. Bahkan demi menjaga keutuhan plot, Dika mempreteli cerita sampai tataran karakteristiknya. Berarti ada kata kuncinya apa? Keutuhan plot. Berarti ia membahas tentang keutuhan plot yang mana? C. Cari yang ada kata keutuhan plot. Yang D bukan? Yang A. Yap. Jadi kalau untuk meneruskan kalimat, kamu lihat kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Karena kan harus padu kan. Nah, berarti kalimat sesudah itu ada kata apa? Gitu loh. Dari A, B, C, D yang sama yang mana? Yang terdapat di kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Gitu. Jadi kalau untuk melengkapi bagian rumpang, kamu lihat lagi kalimat sebelum sama kalimat sesudah, cari dari unsur A, B, C, D, ada kata yang sama bagian mana. Nah, itu yang merupakan jawabannya. Oke, bisa? Sip. Lanjut, Arga, nomor 10. Yang bukan jenis karya sastra yang bisa diulas ialah puisi. Puisi bisa. Yang nggak bisa bisa. Cerpen. Karena kan kalau cerpen pertama masalah hanya ada satu masalah. Latar biasanya juga cuma ada satu latar. Itu kalau cerpen. Nah, kalau puisi itu banyak yang bisa diulas. Mulai dari penggunaan kata atau diksi, majas, bentuk puisinya. Apalagi kalau puisi tersebut sudah dimusikalisasi atau sudah dinyanyikan. Kayak kalian lagi ngedenger lagu-lagu. Kalian suka komen kan, ih lagu itu mah nggak bagus, karena ini. Iya. Ih lagu itu mah bagus, gue suka, karena isinya emang bagus banget, gitu kan. Nah, lagu itu kan adalah puisi yang dinyanyikan. Itu bisa diulas. Gitu, yang tidak bisa
adalah cerpen. Oke, tadi yang baru gabung siapa? Radika, Radi. Radi? Oke, lanjut Radi, nomor 11 di Saya Kak yang baca. plototin di. Bacalah di. Semuanya. Nomor 11 aja di, nggak usah semuanya. 11 deh, gitu. Ini soalnya doang apa semuanya Kak bacanya? Semuanya di. Oke. Sejak terjadi bencana gempa, bumi, dan gelombang tsunami itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana. Mereka beroperasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami organisasi sosial peduli kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Kalimat ujukan atau imbauan pada teks tersebut ditandai oleh nomor yang nomor 4 Kak. Ya, betul. Yang D. Gampang ya kalau kata imbauan. Next, nomor 12, balik ke bintang. Teman-teman, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal, itu penting sekali untuk kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Paragraf tersebut merupakan teks persuasif bagian struktur A. Pengenalan isu. Ya, pengenalan isu. Sip. Oke, lanjut nomor 13. Baca Kak itunya, apa percakapannya? Ya dong. Guru terima kasih atas ilmu yang guru berikan kepadaku. Apalah artinya diriku andai tidak ada guru. Maksud, kamu harus tahu meskipun kita mempunyai ilmu hanya sedikit, namun tetap harus memberikan kepada orang lain. Istri masuk ke dalam ruangan membawa teh hangat. Terus? Lebih baik kalau ngobrol sambil minum teh hangat menyodorkan cangkir. Bisa aja istrimu ut. Suasana yang tergambar pada drama tersebut adalah A. Santai. Ya, santai. Gampang Santuy. ya. Santuy. Oke, nomor 14. Nashwan. Latar tempat kutipan drama tersebut adalah Yo, di mana? Rumah Masud. Di rumah Masud. Jadi karena kan si istri Masud dia bawa teh dari dalam. Jadi nggak mungkin di rumah gurunya. Oke, 15. Yola. Rina, apa-apaan sih? Kok posterku disobek, mohon marah. Maaf, enak saja dengan amat menyesal. Iya deh, aku ganti postermu, tapi kamu mau maafin aku kan?
Ya, lain kali kamu jangan ceroboh dengan tersenyum. Oke, Bos. Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut adalah A. Ya, yang A. Ih. Oke, lanjut. Arga? Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seorang yang berperilaku sehat tentu akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada memelihara kesehatannya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Ide pokok. Yang mana ya ide pokoknya? Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya. Oke, yang D. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Jadi kalau kamu nyari ide pokok, cari dulu kalimat utamanya. Dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau gagasan utama. Oke, 17 Radi. Nomor berapa, Kak? 17. Oh, entar dulu. Kalau misalnya nanti ke off, masuk lagi ya, kayak kodenya sama pasportnya sama. Nomor 17 kan, Kak? Ya, lanjut deh, 17. Kalimat pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah Yang mana kalimat pertanyaan yang tepat di lihat keduanya di. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Ada kata karena. Jadi kalau ada jawaban karena, berarti pertanyaannya apa? Mengapa? Mengapa? Berarti ada dua tuh, antara A dan D. Yang mana? A. Yang A. Jadi Radi karena ketinggalan ya, karena masuknya telat. Tadi Kak Radi sudah bagi. Kalau untuk mencari permasalahan, mencari pertanyaan, cari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu bisa kamu jadikan pertanyaan atau permasalahan. Gitu di. Siap. Oke, sip. Novel 18. Tahapan alur pada penggalan drama tersebut menunjukkan baca dulu ya. Baca dulu, Pak. Interior sebuah rumah kampung di daerah Bumiayu berupa meja di tengah. Di sebelah kiri meja menghadap ke samping duduk seorang asing sedang menghabiskan minumannya. Orang asing mendorong minumannya ke belakang dan menghabiskan minumannya. Enak sekali, sungguh aku capek sekali habis jalan kaki lewat hutan-hutan itu. Alhamdulillah aku mujur sekali menemukan rumah ini. Tahapan alur pada penggalan drama tersebut menunjukkan resolusi. Anti klimaks D. Anti klimaks yang D. Oke. Jadi tahapan alur ada apa aja, Pak? Yang pertama ada alur tahapan maju. Alur. Itu jenis-jenisnya. Alur maju, mundur, campuran itu jenisnya. Kalau tahapan alur yang pertama ada pengenalan atau orientasi. Yang kedua menuju konflik. Yang ketiga konflik memuncak.
Yang keempat, anti klimaks atau penyelesaian. Yang kelima baru penyelesaian. Itu adalah tahapan alur. Oke, lanjut 19 bintang. Cuplikan cerita tersebut berlatar C. Dalam rumah. Dalam rumah. Oke. Oh, di situ ada pengecuh ya. Ada hutan sebenarnya, tapi bagus jawabannya dalam rumah, tepat. Oke. 20. Cara pengarang menampilkan perwatakan setiap tokoh dalam karyanya dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali A. Melukiskan bentuk lahir dari tokoh. Cara pengarang menampilkan perwatakan setiap tokoh dalam karyanya dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali A bisa. Melukiskan bentuk lahir dari tokoh. Bentuk lahir kan berarti kan secara fisiknya kan tubuhnya gempal. Kemudian dia selalu berjalan dengan santai atau dia selalu berjalan dengan lambat gitu. Nah, itu kan bisa perwatakannya berarti karena tubuhnya gemuk dan berjalan lambat, berarti kemungkinan dia pemalas gitu loh. Nah, kalau yang tidak berarti yang C. Membawa pembaca pada alur cerita yang jelas dan logis. Tuh. Itu tidak bisa menampilkan perwatakan setiap tokoh. Berarti kamu harus baca dulu semuanya. Tapi kalau perwatakan biasanya di awal kita udah tahu. Dari dialog atau dari fisiknya dia sudah bisa ditebak. Tuh. Oke, lanjut 21. Nashwan. Banyak sekali destinasi wisata pantai di kawasan Lombok, Tenggara Barat, seperti Pantai Segigi yang terdapat di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Arti kata destinasi pada kalimat tersebut adalah tempat tujuan. Tempat tujuan. Sip. Next, 22. Siapa? Yola. Penghargaan Nobel yang dianugerahkan setiap tahun kepada ilmuwan yang melakukan penelitian luar biasa. Penghargaan diberikan kepada orang yang menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Saat ini, hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi orang yang mempunyai jasa besar pada dunia. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan berdasarkan wasiat Alfred Nobel, seorang industrialis Swedia yang telah menemukan dinamit. Ilmuwan terkejut melihat hasil temuannya ini dimanfaatkannya justru tujuan untuk merusak. Oleh sebab itulah wasiat dia buat. Kalimat sumbang tidak padu dalam teks di atas terdapat pada kalimat nomor yang D, bukan Kak? Ya, betul. Yang D, 5 dan 6. Karena di atas membahas tentang penghargaan Nobel, di bawahnya tidak. Oke, lanjut. 23. Harga. Predikat Kota Yogyakarta bukan hanya sekedar kota pelajar dan pariwisata, melainkan gudang industri kecil, terutama kerajinan. Ribuan industri kecil kerajinan berkembang di daerah ini, mulai dari skala kecil, misalnya souvenir, hasil industri rumah tangga, dan skala besar yang bertaraf internasional. Model-model yang dihasilkan juga sesuai dengan tren dengan mendunia. Kata baku yang perlu diperbaiki pada teks di atas adalah B. Yang B, betul. Sekedar harusnya sekadar. Salah, sorry. Mana sih Karani? Oke. Next.
Seradi 24. Iya, Kak. Oh, 24 ya, Kak. Perhatikan kalimat berikut. Nah, kata ibu menasihatiku. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut yang tepat adalah Ini ada kata yang hilangnya ya. Harusnya ada belajarlah yang rajin demi masa depanmu, nak. Kata ibu menasehati.